Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Al-hukmu sadis, hal yubahu, apakah dibolehkan qaulu mengucap ya akhi ya maulaya, padahal bukan saudara kandung tapi disebutnya ya akhi. Zahirul ayatil karimah, utawi zahir dari ayat yang mulia ini. Ayat yang mana? Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fiddin wa mawalikum. Jika kalian tidak mengerti siapa nama bapak mereka, maka mereka itu kan saudaramu juga seagama. Wa mawalikum, dan mereka juga maulamu, mantan majikan, mantan budak. Dari ayat ini, annahu sesungguhnya, yubahu dibolehkan, an yuqala diucapkan, fi du'a iman lam yu'raf abu, dalam memanggil orang yang belum diketahui nama bapaknya, boleh dipanggil ya akhi, ya maulaya. Idza qasada, asal dia bermaksud al-ukhuwata fiddin, persaudaraan seagama, wal wilayata fi, dan saling mencintai dalam hal satu agama. La ukhuwatan nasab, bukan dia maksud saudara senasab. Wa qarabatahu, bukan dia maksud kerabat nasab. Fa innallaha ta'ala ja'alal mu'minina ikhwah, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semua orang mukmin bersaudara. Mana dalilnya? Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Wa ma'lumun, adalah sudah maklum, annahu bahwasanya, la yuradu tidak dimaksudkan, biha dengan istilah ikhwah, la yuradu tidak dimaksudkan, biha dengan sebutan ikhwah, ukhuwatun nasab, bukan persaudaraan senasab. Fadalla, hal ini menunjukkan, ala jawazi qaulil muslim, wenangnya ucapan seorang muslim, hadza akhi, maksudnya yaksidu, dia bermaksud, biha dengan sebutan hadza akhi, ukhuwatan fiddin, persaudaraan fil Islam, wa qarabataddin, dan kekerabatan dalam agama. Wa khassa, mengkhususkan, ba'dul ulama, sebagian dari para ulama, zalika sebutan ya akhi dikhususkan bima dengan keadaan, idza lam yakun al mad'u fasiqan, asalkan orang yang dipanggil itu tidaklah fasikon, pelaku dosa besar, molimo. Wa kana du'auhu ya akhi, dan memanggilnya dengan sebutan ya akhi atau ya maulaya, ta'ziman lah, memang niat mengagungkannya. Fa innahu yakunu haraman, maka sebutan ya akhi kepada yang molimo, fasik, hukumnya haram kalau niat memuliakan, mengagungkan. Lawang molimo kok disebut ya akhi dengan maksud memuliakan. Emang tukang minum, tukang zina itu mulya ya. Jangan dipanggil dengan panggilan yang terlalu spesifik ya. Ojo dipanggil ya akhi ya maulaya padahal molimo. Li'annana nuhina, karena kita dilarang, an ta'zimil fasik, memuliakan, mengagungkan pelaku dosa besar, molimo.
Famislu hadza, maka orang seperti ini fasik yudoa cukup dipanggil bismihi, langsung sebut namanya, au biqaulika, atau dengan ucapan Abdullah ya hadza. Fa fil hadis syarif, tersebut di dalam hadis yang mulia, la taqulu lil munafiq ya sayyid, jangan kalian ucapkan kepada orang munafik ya sayyidi, ojo kepenaan. Fa innahu in yakun sayyidan faqad aghdabtum rabbakum, sungguh kalau orang munafik benar-benar menjadi majikan, maka kalian telah membuat marah rabbakum, membuat marah Tuhanmu. Ma utawi iki iku kesimpulan, terus itu yang menunjukkan ilaihi kepada ma al ayatul karimah. Satu, taqwallah utawi ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala iku zatul mu'min, bekal bagi orang mukmin. Wa wasiyatullah, dan takwa itulah wasiat Allah fil awalin, untuk umat terdahulu, wal akhirin, dan umat yang di kemudian hari. Min syurutil iman adalah di antara implikasi beriman at-tawakkulu 'ala Allah, orang harus bertawakal kepada Allah, berserah diri. Wal iltija'u, dan berlindung ilaihi kepada Allah fi jami'il ahwal, dalam semua keadaan, wal awqab, dan semua waktu. Al khurafat, berbagai kebatilan-kebatilan, kepalsuan, wal asatir, dan dongeng-dongeng. Kakek aneh 1 menit bisa baca Yasin 90 kali, 90.000 kali. Ini halu mas ya, gak oleh dipercaya. Piye sekali majelis iso maca Yasin pengen 90.000. Nek maca iku piye? Itu cerita-cerita bohong, wal asatir, dan sama cerita-cerita batil. Laisa, tidak ada, laha bagi semua khurafat dan asatir, apa yang tidak ada, wujudun wujud, eksistensi, fi syariatil Islam, di dalam syariat Islam. Walidzalika, karena itulah, hadzaro, memperingatkan al-Islamu, agama Islam, minha, dari adanya khurafat wal asatir. Kakek aneh bisa memadamkan api neraka. Kakek aneh ya enggak boleh dipercaya ya. Nah tapi yang ngomong orang cobaan enggak jamin. Abu Lahab, Abu Jahal juga cobaannya. Ojo nemen-nemen. Ngono ya ngono, nanging ya ojo ngono. Itti'a'u anna ar-rajul al-arib al-labib lahu fi jawfihi qalban ta'wan batilah. Klaim mengaku-ngaku bahwa seorang yang sangat cerdas, al-labib, yang sangat pintar, lahu, dia mempunyai qalbani, 2 hati, 2 akal, fi jawfihi, di dalam dadanya. Pengakuan kayak begini dakwa batilah, ini klaim yang batil, mukhalifatun lisyar'i, bertentangan dengan syariat, wal akli, dan bertentangan dengan akal. Al-i'tiqadu bi anna zawjata al-mudhahara minha tusbihu umman min maza'imil jahiliyah. Mengiktikoti bahwa istri yang telah dizihar itu berarti menjadi ibu, ini termasuk klaim-klaim orang jahiliyah, al-juhala, yang bodoh-bodoh.
Hurmatut tabanni, diharamkannya sistem adopsi fil Islam, di dalam Islam. Wa wujubu da'watil abna, dan wajib memanggil anak-anak, wa nisbatihim, dan menasabkan anak-anak ila abaihim, langsung ke nama bapak mereka, jangan dinasabkan ke bapak angkat. Jawazu qaulil insan ya akhi ya maulaya, boleh ucapan seseorang ya akhi ya maulaya idza qasada, jika dia bermaksud ukhuwatan fiddin, ukhuwataddin, persaudaraan agama, wa wilayatahu, keakraban agama. Wilayah itu bolo ya, bolo saling mencintai, saling akrab, saling mendukung, itu bolo wala. Allahu ta'ala rahim, Allah maha pengasih. La yu'akhidhu, Allah tidak menindak, tidak menyiksa al-abda hamba alama atas kesalahan satara yang keluar minhu dari hamba itu, an khotoin karena tersalah, tidak sengaja, bal akan tetapi ya'fu anhu, Allah memaafkannya, wa yaghfir, mengampuninya. Khatimatul bahsi, bid'atut tabanni, bid'ah sistem adopsi fil jahiliyah, di zaman jahiliyah. Asyraqat syamsul Islam alal insaniyah, terbit matahari Islam pada nilai-nilai kemanusiaan. Wal ummatul arabiyyah la tazalu tatakhabbat, sedangkan bangsa Arab ketika itu la tazalu masih tatakhabbat, bingung, membabi buta, fi dhulumatil jahiliyah, membabi buta, bingung dalam kejahiliahan. Wa ta'ishu, dan bangsa Arab hidup fi dhalalatin, dalam kesesatan, wa awhamin, dan hidup di dalam halu, anggapan-anggapan yang enggak berdasar. Wa ta'taqidu, bangsa Arab mengiktikoti bi khurafatin, kebohongan-kebohongan, wa asatir, sama kebohongan-kebohongan, ma anzalallah, yang mana Allah sama sekali tidak menurunkan biha, terhadap adanya khurafat dan asatir, tidak menurunkan min sultanin dalil. Hiya, khurafat dan asatir itu, min baqaya mukhallafatil asril jahili, sebagian dari sisa-sisa peninggalan masa jahiliyah. Allati warisuha, yang mana orang Arab mewarisinya, an abaihim, dari bapak mereka, wa ajdadihim, dan dari kakek mereka. Wa ma kana al-islamu liyatrukahum fi dhalalihim yatakhabbatun, tiada mungkin Islam membiarkan mereka yatakhabbatun, bingung, membabi buta dalam kesesatan. Wa fi sakratihim ya'mahun, sama bingung dalam mabuk mereka. Tuna'an yungqilahum, tanpa Islam menyelamatkan mereka, mimma, dari keadaan, hum, yang mana orang-orang jahiliyah, fi, sedang ada di dalamnya, min safahin, yakni ketololan, pekok, wa jahalatin, kebodohan, wa kufrin, kufur, wa dhalalatin, sesat. Fakana min rahmatillah, adalah bagian dari kasih sayang Allah, anintashala, bisa melepaskan diri, al-ummatul arabiyyah, bangsa Arab, melepaskan min awhalil jahiliyah, dari lumpur-lumpur jahiliyah. Wa khallasaha, sama Islam menyelamatkan bangsa Arab, min tilkal aqaid az-zaifah, dari kepercayaan-kepercayaan palsu,
wal auham al batilah, dan dari halu yang batil. Nah, sekarang dibangkitkan lagi halunya. Ya, berarti ingin kembali kepada jahiliyah. Wajo diikuti. Melok kiai aman. Wa ghaddaha, dan Islam mengasupinya bilabanil iman, dengan asi keimanan, hatta asbahat, hingga bangsa Arab menjadi khaira ummatin, sebaik-baik bangsa, ukhrijat, yang ditampilkan linasi, bagi umat manusia. Walaqad kanat bid'atut tabanni min azhari bid'il jahiliyah, benar-benar telah menjadi bid'ah sistem adopsi anak, menjadi apa? Min azhari, sesuatu yang paling fenomenal, bid'il jahiliyah, dari macam-macam bid'ah di zaman jahiliyah. Wa tafasyat, dan segera menyebar luas hadhil bid'atu, bid'ah sistem adopsi, hatta asbahat, hingga menjadilah adopsi itu dinan, menjadi aturan, mutawaratan, yang turun-temurun. Dari nenek moyangnya kadung begitu, sulit menghilangkan, kadung mentradisi. La yumkinu, tidak mungkin, ta'tiluhu, menghilangkannya, au tabtiluhu, atau menggantinya. Li'annahu, karena sistem adopsi, dinul aba, aturan dari nenek moyang, wal ajdad. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun. Kata orang jahiliyah, sungguh kami dapati nenek moyang kami dapati ala ummatin, ada pada suatu agama, aturan. Wa inna, dan sungguhlah kami orang jahiliyah, muqtadun, senantiasa mengikuti, ala asarihim, jejak-jejak nenek moyang. Kanal arabi fil jahiliyah yatabanna ar-rajul minhum walada ghairih. Adalah orang Arab di zaman jahiliyah, seorang mengadopsi anak orang lain. Fayaqululah, lalu dia berkata kepada anak adopsi itu, anta ibni arisuka wa tarisuni. Engkau menjadi anakku, aku mewarisi hartamu, kau juga mewarisi hartaku. Fayusbihu waladahu, jadilah dia menjadi anaknya. Wa tajri alaihi ahkamun nubuwah, bunuwah, dan berlaku bagi anak adopsi hukum seperti anak beneran. Kuliah semuanya saling mewarisi, jadi wali nikah, dan segala macamnya benar-benar diperlakukan seperti anak. Dulu zaman jahiliyah itu begitu, dan itu jadi alat untuk memerangi anaknya sendiri. Kasusnya banyak, anaknya masuk Islam, bapaknya enggak terima, enggak ingin kalau dia mati harta itu diwarisi anak yang muslim, maka dia ngangkat anak angkat, dan anak angkat itu nanti yang mewarisi. Anak yang masuk Islam ini dibuang. Wata jadi berlaku alaihi, atas anak angkat, ahkamul bunuwah, hukum-hukum anak, kulluha, semuanya, minal irsi, bisa mewarisi, wa nikahi, wali nikah, wa talaki, cerai, wa muharramatil musaharoh, muharramatil musaharoh, dan haram berbesanan, haram nikahan karena sudah jadi anak, wa ghairi dzalika, dan yang lain-lain, mimma, yakni segala macam hukum, ya ta'alaku, yang berhubungan, bi ahwalil ibni sulbi, dengan anak kandung asli, alal wajhil syar'il ma'ruf, berdasarkan aturan syariat yang sudah dikenal. Wali hikmatin yuriduhallah, adalah untuk suatu hikmah, adalah untuk suatu hikmah yang memang telah Allah kehendaki, alhama,
Allah ilhamkan nabiyahu kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-karim qabla al-bi'tsah sebelum nabi diutus wan nubuwah dan sebelum nabi dadi nabi delalah pas sik durung dadi nabi an yatabanna nabi mengadopsi ahadal abna salah satu dari anak-anak Arab jarian ala adatil Arab sesuai dengan tradisi orang-orang Arab fit tabanni dalam mengadopsi anak liyakuna dzalika agar adopsinya nabi itu menjadi liyakuna supaya menjadi dzalika adopsinya nabi tasri'an menjadi aturan undang-undang lil ummah bagi bangsa Arab ketika itu fi inha'it tabanni dalam menyudahi mengakhiri sistem adopsi wa ibtali tilkal bid'atil munkarah dan membatalkan menghilangkan bid'ah yang sangat mungkar itu allati daraja yang telah melewati alaiha di atas bid'ah tabanni al-arabu bangsa Arab radhan tawilan di masa yang sangat lama minaz zaman setelah Nabi mengadopsi anak adopsinya Nabi itu menikah lalu istrinya dicerai terus mantan istri anak adopsi dinikah oleh kanjeng Nabi ingin tunjukkan kepada khalayak bahwa anak adopsi itu enggak menjadi anak kalaupun mantan istrinya tak nikah itu saya sebetulnya menikahi mantan istri orang lain, bukan menikahi mantan istri anak ya. Dengan begitu Nabi melawan tradisi. Fatabanna mengadopsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadal abna salah satu di antara anak-anak huwa dia itu Zaid bin Harithah. Wa asbahan nasu mungdhu dzalikal hin jadilah orang-orang sejak diadopsi itu yad'unahu memanggil Zaid bin Harithah dipanggilnya Zaid bin Muhammad Zaid bin Muhammad padahal sejatinya bin Harithah bukan bin Muhammad hatta nazala al-Qur'anul Karim bitahrim sehingga turunlah Al-Quran mengharamkan hal itu. Fatakhalla melepas sapa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam melepaskan meninggalkan antabannihi dari adopsinya wa ada dan kembali nasab Zaid ila abi kembali ke bapaknya asli fa asbaha yud'a jadilah Zaid dipanggil gimana? Zaid bin Harithah bin Surahbil. Akhraja meriwayatkan Al-Bukhari wa Muslim fi sahihihima an Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu qala inna Zaid bin Harithah maula Rasulillah. Sungguh Zaid bin Harithah itu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma kunna nad'u tidaklah kami memanggilnya illa kecuali Zaid bin Muhammad kita panggil Zaid bin Muhammad hatta nazala al-Quran hingga turun ayat Quran ud'uhum li abaihim panggillah anak-anak angkat itu ngepin ke bapak mereka sendiri huwa aqsatu hal itu lebih adil lebih fair indallah menurut Allah. Sementara sepak bola PSSI dengan Bahrain kurang fair. Ya. Wong tambah 6 menit atau 9 menit gak mandek-mandek. Repot. Wasite Al-Kaf ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Nabi berucap memanggilnya anta Zaid bin Harithah. Engkau mulai sekarang namanya Zaid bin Harithah bin Surahbil. Amma sababu tabanni adapun tentang sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadopsi li Zaid kepada Zaid qabla al-bi'tsah
sebelum Nabi diutus ma'akarohati syadidah, padahal Nabi sangat-sangat membenci li'adatil jahiliyah, tradisi-tradisi jahiliyah. Fahuwa, sebab Nabi tabani itu adalah li hikmatin, karena suatu hikmah, yuriduhallah, yang Allah menghendakinya, wali qissatin, dan karena kisah, min awra'il qisas, termasuk seindah-indah cerita. Ini ditampilkan iso jadi film bagus. Apalagi filmnya dibuat oleh orang kafir benci pada Muhammad. Judulnya Muhammad kurang ajar merebut istri anaknya bisa begitu di framing ya. Padahal maunya Islam itu ingin mendobrak tradisi bahwa anak angkat bukan anak beneran. Menurut Islam istri anak angkat dinikah juga sah. Itu. Hadatsat, kisah-kisah itu terjadi ma'ahu, bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Wa khulasatul qissah, ringkas cerita diteruskan besok ya. Al-Fatihah.